Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifan Ramadan, mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Di sini saya akan menyampaikan tugas preparasi batu bara, yakni dengan soal suatu perusahaan pertambangan batu bara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk isian batu bara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil penelitian sebanyak 7,5%. Data-data lain yang diketahui yaitu ukuran partikel sebesar 3,10 pangkat min 6 meter, berat jenis solid atau raw itu 2,5 gram per sentimeter kubik, viskositas air 1,31 kali 10 pangkat min 6. Yang mana kita mencari dari berat padatan dengan formula solid dikali Ki material dikali PP atau berat jenis padatan. Solid itu angkanya 7,5%, kita konversi menjadi 0,075 dengan Ki material itu terdapat di soal. Berat jenis padatan itu 2,5 gram per sentimeter kubik, kita konversi jadi 2.500 kg per meter kubik. Kita masukkan ke formula, lalu didapatkan angka 84.750 kg per jam. Kedua, berat air per meter kubik itu formula air dikali material dikali PA atau berat gas air. Persen air itu 1 dikurang persen solid, didapatkan angka 0,925 dan Ki material itu 452 meter kubik per jam. Berat jenis air atau PA itu 1000 kg per meter kubik. Kita masukkan data tadi ke formula, didapatlah angka 418.100 kg per jam. Selanjutnya kita ke volume padatan. Itu formulanya adalah berat solid per PP dikali 360 meter per detik, meter kubik per detik. Berat solid didapatkan dari formula kita sebelumnya. Berat jenis padatan PP adalah 2.500 kg per meter kubik, di mana 1 jam itu 360 detik. Volume padatan per detik itu 84.750 kg per jam. Kita bagi 2.500 dikali 3.600 didapat angka 0,094167 meter kubik per detik. Volume air itu formulanya adalah berat air dibagi PA kali 3.600 meter kubik per detik, di mana berat air kita dapatkan dari formula sebelumnya. Berat jenis air itu sebesar 1.000 kg per meter kubik, 1 jam itu 3.600 detik. Kita masukkan ke formula data tersebut, didapat angka 0,11611389 meter kubik per detik. Selanjutnya kita masuk ke total volume per detik, itu volume padatan plus volume air meter kubik per detik. Data-data sudah kita dapatkan di formula sebelumnya. Kita tinggal masukkan saja, didapatlah angka 0,1256 meter kubik per detik. Lalu kecepatan pengendapan atau VT itu adalah G dikali D kuadrat dikali PP dikurang PA per 18 μ. Gravitasi yang dipakai di sini adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, itu D 3 kali 10 pangkat min 6 dengan D kuadrat itu adalah 9 kali 10 pangkat min 12. Berat jenis padatan sudah diketahui sebelumnya, berat jenis air juga, dan nilai mu itu adalah 1,31 kali 10 pangkat min 6, 0,0000131. Kita masukkan data ke dalam formula, didapat angka 0,0561 meter per detik. Lalu itu adalah luas kolam pengendapan dengan formula Q total dibagi VT, di mana data total volume per detik itu atau Q total telah didapatkan sebelumnya, lalu kecepatan pengendapan VT didapatkan juga. Kita masukkan saja langsung ke rumus, didapatkan angka 22,38 meter persegi. Lalu selanjutnya dimensi kolam pengendapan itu kita memerlukan luas kolam pengendapan, kedalaman, dan lebar. Nah, data tersebut telah diketahui, lalu kita untuk mengetahui dimensi itu adalah panjang kompartemen. Dimensi kompartemen itu rumusnya luas kolam pengendapan dibagi lebar kolam. Didapatkan hasil 5,595, kita bulatkan menjadi 6. Lalu volume kolam pengendapan itu jumlah kompartemen kali P dikali B dikali H dikurang 0,5 M. Yang mana pada soal itu memiliki 5 kolom kompartemen, tiap kompartemen dikurang 0,5 meter sebagai perbedaan antar kompartemen. Yang mana panjang kompartemen tadi telah diketahui 6, lebarnya 4 meter, kedalaman 8. Lalu kita input ke dalam rumusnya, didapatkan angka 900 meter kubik. Itu volume kolam pengendapan. Selanjutnya ada waktu partikel mengendap atau TV. Rumusnya H per VT. Kedalaman 8 dengan kecepatan pengendapan 0,0561 meter per detik. Kita masukkan angkanya, didapatlah 1426,0,25 detik. Kita buatkan atau kita konversi ke menit.
itu 23,76708,3 menit. Selanjutnya kecepatan air dalam kolam VH itu rumus Q total per A, dengan A itu rumusnya P kali B. Angka-angka dari data telah kita ketahui, dengan nilai A itu kita P dikali B tadi itu 6 dikali 4 sama dengan 24. Kita masukkan ke formula pH, didapat angka 0,52313 meter per detik. Lalu ada waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam atau TH. Rumusnya adalah P per VH, dengan P adalah P kali H. Kecepatan air dalam kolam VH itu adalah 0,52315 meter per detik dengan panjang 6, kedalaman 8. P itu tinggal 6 dikali 8 sama dengan 48, lalu 48 meter persegi. Kita masukkan ke dalam rumus, didapat angka 9175,2212 detik. Kita konversi menjadi menit, didapatlah 152,9203 menit. Lalu ada persentase pengendapan, itu harus lebih dari 85%. Kita masukkan persentase pengendapan, itu waktu yang dibutuhkan air keluar per waktu yang dibutuhkan air keluar plus waktu pengendapan dikali 100%. Waktu yang diperlukan air keluar itu 152,9203 menit yang telah diketahui sebelumnya, di mana kita tinggal masukkan saja, didapat angka 86,54,852%. Ini memenuhi dari yang dibutuhkan soal, yakni lebih dari 85%. Waktu pengerukan rentang antara lebih dari 30 hari, yang mana kita cari volume total padatan yang dipadatkan per hari, itu 1 jam. Rumusnya, volume padatan per detik kali 3.600 detik per jam kali 1 jam per hari, kali persentase pengendapan, volume padatan per detik, kali persentase pengendapan. Nah, itu volume padatan per detik tadi, angkanya adalah 0,0094167 meter kubik per detik. Persentase pengendapan tadi telah diketahui itu 86,548,552%. Kita masukkan ke rumus, didapatlah 29,339947 meter kubik per hari. Lalu kita kembali lagi pada soal, itu waktu pengurukan, rumusnya adalah volume kolam pengendapan dibagi volume total yang sukses diendapkan per hari. Volume kolam pengendapan itu sama dengan 900 meter kubik. Volume total padatan yang berhasil diendapkan itu 29,339947 meter kubik per hari. Dan waktu pengerukannya adalah 900 meter kubik dibagi 29,339947 meter kubik per hari, didapat 30,674902031. Kita bulatkan menjadi 31 hari. Artinya ini memenuhi dari permintaan dari soal, ini lebih dari 30 hari. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.